Oke, baik teman-teman peserta, sebagian sudah masuk. Paralel juga sambil menunggu peserta yang lain, izin saya untuk membuka acara sore hari ini ya, teman-teman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam acara Siber Tahu Talk, Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi Perdana ya, sesi perdana sore hari ini. Oke, teman-teman, sedikit pengantar nih. Kita tahu bahwa teknologi digital saat ini telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, ataupun belajar. Di era informasi yang serba cepat ini, kemampuan untuk mengakses dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber sangat-sangat krusial. Tentunya dengan meningkatnya akses internet, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber. Namun, di tengah banyaknya informasi yang tersedia nih, terdapat juga tantangan-tantangan ketika kita di luar menemukan konten-konten yang positif, tentu ada juga konten-konten yang negatif ya. Belum lagi tawaran peluang yang menggiurkan keuntungan besar, termasuk pun adalah judol atau judi online gitu ya. Ini kalau di Zoom nggak apa-apa ngomong judi online ya, tapi nanti mungkin ketika ini record ini dinaikin ke medsos mungkin akan ditut gitu ya, atau aku nggak tahu lah ya. Teman-teman, jadi sore hari ini adalah program Sibertahu Talk Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi hadir sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan nih pemahaman kita terkait dengan literasi digital. Harapannya melalui kegiatan ini kita semua dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan produktif di ruang digital. Nah, selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau kita semua minimal yang ada di ruang Zoom tentang pentingnya literasi digital supaya kita tidak terjebak dengan kasus-kasus atau peluang-peluang yang membuat kita malah terjebak ya. Oke, sebelum kita mulai, tadi saya sudah sampaikan pengantarnya, tapi jangan lupa teman-teman nanti juga akan ada e-wallet ya, senilai 100.000 untuk 3 orang penanya. Jadi teman-teman nanti boleh menyimak obrolan kita sore hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan nanti kepada narasumber yang sudah hadir juga bersama kita sore hari ini. Oke, dan nanti juga ada link presensi untuk nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikatnya. Oke, jadi nanti sambil berlangsung pun acara ini mohon teman-teman juga menanyakan sesuatu yang relevan dengan topik kita sore hari ini, yaitu judul disikat tetap melekat. Kok bisa ya? Udah disikat kanan, kiri, atas, bawah, ternyata si judul ini kayaknya masih banyak orang-orang yang pakai. Bahkan kita tahu kemarin sempat ada berita yang viral ya terkait judul ini, seorang istri yang membakar suaminya hidup-hidup karena diduga suaminya itu telah melakukan judol. Nah, kalau sudah kayak gini, serem ya. Saya jadi merinding juga nih karena membayangkan orang terdekat kita gitu kan ya terjebak dalam lingkaran judol, susah keluar sehingga merugikan tidak hanya keluarganya, bisa jadi keluarga besar ataupun masyarakatnya. Nah, untuk itulah kita sama-sama di sini berangkat untuk memahami bahwa ruang digital itu asik kok, tapi ternyata tantangannya juga gede banget. Gimana kita bisa menjaga orang-orang terdekat kita supaya aman dari hal-hal yang seperti ini. Atau termasuk pun ketika penyebaran-penyebaran informasi terkait peluang itu. Bagaimana seharusnya kita bertindak, bagaimana seharusnya kita menyerap informasi ini, nanti saya akan kupas tuntas bersama kedua narasumber sore hari ini. Sudah hadir nih di ruangan ini juga dua narasumber kita. Yang pertama saya langsung kenalin aja ya. Ada yang ganteng pakai baju putih, backgroundnya putih juga ya. Untung kacamatanya nggak putih. Oke, ada Bang Oktora Irahadi dari Invina. Beliau ini CEO Invina dan juga pengurus dari Siberkreasi ya, Gerakan Nasional Literasi Digital. Halo, selamat sore Bang Oktora. Selamat sore semuanya, Kak Mira, Kak Hani, teman-teman semua yang sudah bergabung. Selamat sore. Selamat sore, sehat? Sehat, Sehat, sehat. lagi kurangin makan jadi agak kurusan sedikit. Jadi lemas-lemas gitu maksudnya. Baik. Oh, oke, Sekalian gitu. baik ya. Tapi Flexing. iya ya. Oh, oke, baik. Kalau gitu. Tapi tetap suaranya menggelegar. Nah, kan hilang kan ternyata sinyalnya tuh Bang Oktora. Oke, sambil menunggu Bang Oktora masuk lagi.
lagi ada juga narasumber kita yang sudah hadir siang hari ini, ada laki, ada perempuan ya. Jadi Siberkreasi selalu berupaya menyeimbangkan kesetaraan gender dalam topik-topiknya juga ya. Ada Teh Hani Purwanti dari RTIK atau Relawan TIK. Selamat sore Teh Hani. Halo, selamat sore Teh Mira, Kak Otora, dan semua yang hadir di sini. Oke, selamat sore Teteh. Kumaha damang? Karena Teteh ini orang Sunda ya, ada unsur Ya, Sundanya. mohon damang saya, alhamdulillah. Mohon. Kumaha Sawang Sulna. Alhamdulillah. Pangestu, ya, teman-teman jadinya bingung gitu kan ya. Oke, baik teman-teman, itu Roaming. tadi narasumber sudah hadir bersama kita. Iya, ada Bang Oktora dan juga ada Teh Hani ya, Bang Oktora dari Invina, Teh Hani dari Relawan TIK, yang mana keduanya juga merupakan jejaring yang tergabung bersama Siberkreasi atau Gerakan Nasional Literasi Digital, yang mungkin teman-teman sudah tahu. Atau kalau ada teman-teman yang belum tahu, sedikit pengantar tentang Siberkreasi ini. Ini adalah sebuah gerakan nasional literasi digital yang fokusnya terkait dengan isu-isu literasi digital. Literasi digital itu apa? Dan kebetulan kita juga memiliki sebuah situs yang atau microsite yang bisa dicari tahu informasinya terkait Siberkreasi ini. Teman-teman nanti bisa juga cek di Instagramnya Siberkreasi, semua akun media sosialnya Siberkreasi, karena akan ada program-program yang menarik, salah satunya Sibertahu Talk sore hari ini. Oke, jadi Siberkreasi sendiri juga merupakan komunitas yang menaungi para komunitas. Jadi bukan individu. Seperti Hani membawa relawan TIK-nya, kemudian Bang Otora dengan Infinanya, saya sendiri pun dari kumpulan Mablogger sebagai jejaring Siberkreasi dan juga dari pengurus Siberkreasi. Oke, kalau boleh tahu ini teman-teman yang ratusan ribu orang ini, ratusan orang ini ada dari berbagai mana aja ya? Boleh di kolom komentar atau supaya saya bisa hangat sedikit mendengarkan atau membaca respon dari teman-teman ya. Di sini ada Mas Aditya, Mbak Dea Mangun dari Podcast Mas, yang saya tahu ada Dokter Basra dari Podcast Mas juga, Kak Safero, ada Mas Haza, ada Mas Zen, Mas Eko, Mas Rizky, Mas Iksan, dan Mas Amri ya. Oke, wah ini hampir rata-rata cowok semua nih ya. Oke. Para mungkin nanti masih ada yang akan bergabung dengan kita. Kita akan langsung aja ngobrol-ngobrol ya dengan Bang Oktora, dengan Teh Hani terkait dengan judul online ini. Oke, Bang Oktora, aku pengen tanya dulu nih, Apa tuh? sebagai seorang praktisi media sosial yang sudah malang melintang ya di dunia digital ini dan tentunya mengikuti literasi digital ini sejak Siberkreasi berdiri. Menurut Bang Oktora sendiri, gimana sih sekarang perkembangan judi online di Indonesia ini atau judol ini? Apakah memang gitu-gitu aja atau memang marak? Gimana? Jadi sebenarnya sederhananya gini ya, kan tiga penyakit masyarakat tuh ada, udah dari zaman kuda lah gitu. Ada yang namanya judi, ada yang namanya main perempuan gitu ya. Satu lagi mabok gitu kan. Nah, dunia digital ini mempermudah ini semua. Beli minuman bisa, ya kan? Termasuk judi online. Kalau dulu judi susah kan, mesti ketemu bandar, mesti ke sebuah tempat lah gitu paling tidak. Sekarang bisa dari rumah, pakai handphone, kelar. Jadi kalau ngomong apakah semakin bahaya, jelas banget. Karena yang tadinya rumit, ya kan? Kita masuk ke sebuah tempat itu kan orang bisa lihat ya. Namanya penyakit masyarakat. Kita malu lah ya untuk mengakui bahwa gue berpenyakit nih gitu. Nah sekarang dari rumah sambil tiduran, sambil main, ya udah kelar udah. Makin bahaya, makin gawat. Dan tadi saya baru share tuh di IG story saya berita dari Kompas, bahkan anggota legislatif ada 1.000 orang yang aliran uangnya itu ke judi online gitu. Jadi kayak, wah, this is very very crazy gitu. Kira-kira gitu ya. Kamera masih di mute. Buka Belum aja, buka. bisa saya. Iya, aku kita. Kalau misalnya tadi ngomongin pejabat publik saja melakukan aliran dana, mengalirkan aliran dananya ke judul, berarti apalagi masyarakat bawah ya, yang mereka juga Iya, terdampak betul. dengan iming-imingnya gitu kan ya. Lalu kira-kira nih Bang Oktora, Betul. kalau seperti itu, faktor-faktor yang dari both side berarti ya, tadi ada dua sisi kan, dari orang yang ngerti tapi dia Ya. juga mau mengalirkan dananya, ada juga dari kalangan masyarakat bawah nih. Dari dua sisi ini faktor-faktor apa sih yang mendorong mereka akhirnya tertarik untuk
terlibat baik dalam menggelontorkan dananya ataupun ya masyarakat mungkin I don't know terdesak ekonomi kah sehingga mereka melakukan judul itu. Wah, kalau aku ngelihatnya ya, ini udah semakin kesalahannya mungkin ada orang-orang kayak saya mungkin ya. Jadi marketing nih. Kenapa? Kenapa begitu? Oke. Ada yang namanya main game di gacha gitu ya. Gacha itu sebenarnya judi. Bayar, terus dia muter tuh. Klet. Kalau kalau lihat di film-film tuh, kalau di kasino tuh ada yang 777 gitu. Itu kan sebenarnya judi kan gitu ya. Tapi karena dibuatlah ini permainan online, wah ini untung-untungan nih bisa dapat mobil, bisa dapat apa gitu. Akhirnya orang berpikir yang tadinya namanya judi, keras gitu ya, jadi permainan online. Jadi ini orang-orang yang disalahkan adalah orang-orang marketing seperti saya mungkin ya. Gitu. Itu satu. Yang kedua, memang udah ada drive-nya. Maksudnya udah jadi kebiasaannya dia ini tinggal pindah tempat ke online aja gitu. Nah, ini yang paling bahaya menurut saya gitu. Dan kalau aku ngelihat eh, kita banyak banget ngomongin kan, stop judi online gitu. Sering banget lah kita lihat judi online ini bahaya begini-begini. Ternyata orang nggak jerak. Kenapa nggak jerak? Karena memang dari zaman dulu udah ada, berubah bentuk aja gitu. Hmm, Nah, masalahnya sekarang jadi tambah ya. mudah aja. Mestinya ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan gitu ya. Tapi sekali lagi, ini sebenarnya bahaya banget pakai jet. Termasuk main game kan, main game juga sama kan sebenarnya. Ya. Karena nggak berhenti kita gitu. Sama, judi online juga udah sama seperti itu gitu. Aku sih ngeliatnya gitu ya Kamira. Oke, oke ya. Berarti ya judi-judi online ini masuk ke channel-channel hiburan yang juga itu bisa diakses sebetulnya oleh anak-anak juga ya dari Iya, games betul. tersebut gitu ya. Oh, berarti ini Betul. next sesi berarti harus undang next generation nih yang ngomongin game ya Kang Kemal ya. Jadi teman-teman nanti kita undang Kang Kemal supaya kita juga bisa melihat dari sisi gimana dia game ini apakah kaitannya dengan judi online. Oke, berarti tadi kalau misalnya ini diakses oleh anak-anak, nih saya mau ke Teh Hani dulu sebentar nih Teh Hani sebagai ibu mungkin ya dari sisi keluarga gitu melihat perkembangan judul ini ternyata kalau tadi yang disampaikan Bang Oktora, oke, mungkin marketing ini terlalu masif sehingga tidak ada kontrol di masyarakat gitu kan ya, memilah mana informasi atau permainan-permainan yang masuk di area games anak-anak dan apakah orang tua bisa sesensitif ini memahami bahwa di game itu juga ternyata ada judul atau enggak. Menurut Teh Hani kayak gimana sih dari kacamata ibu, keluarga atau dari relawan TIK juga yang kerap kali turun ke lapangan gitu kan ya, pemahaman terkait judul ini dari segmentasi ibu atau keluarga ya, orang tua lah. Iya, oke, makasih Kamira. Eh, Kalau mengenai persepsi sebagai keluarga ya, saya setuju tuh bahwa yang namanya penyakit masyarakat ya, yang 3 itu emang mengakar dulu nih pertama. Karena saya balik lagi ke sejarah juga ya, bukan sejarah saya sih, yang saya kenal itu ada banyak beberapa yang dulu ingat kan ada SDSB. Ya, Itu kan polnya Orkas. sumbangan ya, Ya. sumbangan buat Ya. olahraga katanya. Tapi nanti ada waktu-waktu tertentu ada undiannya. Nah, itu kalau dari sisi keluarga ya, ini mungkin yang suka itu orang tuanya. Tapi percaya nggak Teh Mira, yang pasang itu disuruh anaknya loh. Jadi misalnya Ya pulang jangan sekolah anaknya. kamu ke toko ya, ke toko apa gitu. Ini bawa uang 1.000, Ya. terus pasangin nomor ini coba bayangin. Atau masalah maaf nih minuman keras juga pernah. Kayak misalnya yang minum kan bukan anaknya, tapi dia pulang sekolah, tolong ya ke toko itu, nanti uangnya segini, beliin ini gitu. Nah, artinya memang Ya. itu basicnya sih kalau menurut saya dari personalitinya dulu, Keluarga. kurang ketahanan di dalam keluarga. Keluarga. Bahkan ada orang tua Oke, yang berarti tega gitu, menggunakan ya. daya anaknya yang mestinya berangkat sekolah, pulang sekolah, terus apa ya hidup normal aja, tapi ternyata dibebani dengan itu, sehingga anak yang tadinya pikir itu juga mungkin dari nilai dia ngaji atau belajar itu tidak boleh karena orang tua yang mendorong kan nggak bisa apa ya nggak bisa menghindar, akhirnya dilakukan. Nah, seiring migrasi ke dunia teknologi, nah anak ini kan berkembang, tumbuh. Jadilah dia Membesar individu ke yang ke samping dong. ada yang ke atas, ada yang ke samping, ada juga dua-duanya. Nah, itu akhirnya ya Allah, saya tuh
kalau menceritakan ini sebenarnya judi online itu kan cuma migrasi aja dari kebiasaan-kebiasaan lama yang istilahnya manual dan terselubung nih ya. Terus akhirnya lebih terbuka. Nah, masalahnya benar terbukanya nggak ketahuan. Nah, orang tua ini seringkali kalau ini sih lebih ke pengalaman pribadi juga ya. Anak saya 4, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita melihat anak-anak anteng, sebenarnya kita perlu ada sinyal gitu, ada apa ya, alarm lah dari diri kita. Kenapa nih anak kok anteng banget Ya. ya? Tapi mungkin kan kalau misalnya dia terjerumus, kalau misalnya dia selama ini hanya melihat kita ngintip aja dia cuman scroll-scroll konten atau apa, oke lah mungkin juga dia sambil belajar. Tapi kalau sampai bentar-bentar minta uang, bentar-bentar minta uang, itu ya harus mulai ditanyakan uangnya buat apa gitu. Ya. Secara sederhana aja ya, Oke. maksudnya saya nggak mau bicara yang teori-teori bahwa perkembangan anak segala macam. Tapi Ya, asli ya, ya. ya, karena semuanya itu dikemas dalam bentuk game atau trading ya. Ada juga loh yang Ya, bilangnya ini tuh investasi gitu, kamu taruh ya. segini, terus kamu panteng aja, Hmm. kalau nanti naik harganya kamu jual, kalau ini nggak beli. Tapi kita itu kan orang seringkali udah dapet malah nggak puas. Kayaknya naruh lagi lumayan nih, naruh Ya, lagi coba lumayan. Nah, lagi. itulah yang akhirnya sebenarnya kalau menurut saya keluarga kita sama-sama deh ya saling mengingatkan aja bahwa intinya kita bareng-bareng harus memproteksi diri dari dorongan hawa nafsu dulu deh gitu. Sebelum kalau mau coba-coba ya harus berarti harus udah tahu resikonya gitu. Itu sih kalau dari saya Ya, sebagai oke. praktisi keluarga. Menarik tuh Ya, tadi dari situ. ngomongin Ya, investasi. Ini aku lanjut aja Kamira ya. ya Jadi silakan, silakan. sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu, saya kan masih ngebantu beberapa brand gitu ya. Salah satunya ada brand investasi. Jadi tadinya saya nggak percaya gitu ya. Tadinya saya nggak percaya karena belum pernah riset ya, riset pasar belum pernah. Tapi satu kali si brand ini ngomong, ini brand investasi ya. Tahu nggak? Orang itu berpikir bahwa judi online itu adalah satu bentuk investasi. Saya nggak percaya tadinya. Tadinya saya nggak percaya, tapi karena namanya juga kerjaan ya, kita mesti ambil lah ya kerjaan namanya juga berkah, mana boleh ditolak gitu kan. Akhirnya kita jalan. Jadi kerjaannya itu adalah menggunakan beberapa orang, lalu mereka street interview. Ini kebetulan brand ini ingin launching di Surabaya. Jadi kita jalan ke Surabaya, terus pakai beberapa influencer gitu untuk street interview tanya jawab. Jadi orang ditanya langsung ya, kamu mau judi apa ya? Kalau untuk investasi, kamu pilih judi online atau ini? Atau misalnya investment saham gitu. Dia pilihnya judi online. Itu hampir 60-70% yang ngomong begitu. Begitu saya dengar, saya lihat videonya, saya kaget banget, gila, begini banget ya gitu ya. Ternyata judi online itu disamakan persepsinya sama orang adalah investasi. Padahal itu 3 dosa besar gitu kan. Itu 3 dosa besar nih sebenarnya gitu. Nah, karena saya nggak percaya, kantor saya tuh sering kedatangan influencer. Jadi yang jalan tim kan untuk riset kan. Kalau saya nunggu orang aja datang di kantor. Ada talent yang saya manage, mereka lagi datang, aku tanya, lu mendingan invest di saham atau di judi online? Judol, gitu. Judol. Jawabnya cepet banget, nggak mikir. Aku gini, ini cewek ya, aku gini. Iya. Serius loh, sampai kayak gitu, baru dia, gimana? Kayak ngulang gitu, minta direvisi Iya, gitu. iya, iya. Tapi kan jawaban pertama yang kita ambil, jawabnya nggak mikir jawabnya loh. Betul. Jadi kayak, wah, ternyata di masyarakat kita judi online itu sudah dianggap sebagai bentuk investasi. Videonya masih ada, kemarin aku share di linknya Siberkreasi gitu, dan itu nggak dibuat-buat, itu asli, real gitu. Jadi kayak, oh my god gitu. Jadi kita baru tahu di sana. Nah, jadi kalau di pikiran orang judi online itu adalah investasi, bagaimana cara kita literasi orang itu bahwa judi online ya judi gitu, bukan investasi gitu. Iya, Nah, jadi beda. debugnya ke Betul. sana ya, debugnya gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus kita pikirkan bersama gitu sebenarnya.
Iya, betul sekali Bang Oktora. Makanya kenapa kita memulai program Cyber Tahu Talks ini ya. Jadi harapannya kita ini bisa mengulik dengan spesifik niche atau bahasan atau isu-isu yang memang ada dalam kapasitas literasi digital. Karena kan Cyberclassy ngomongin literasi digital gitu kan. Kemudian bagaimana keamanan ruang digital ya. Ini kan si judul ini kan karena orang-orang tergiur ya tadi, kemudian mungkin ada edukasi-edukasi aku nggak tahu ya, mungkin yang dari mulut ke mulut bahwa lu mendingan di judul aja daripada investasi dan lain sebagainya, sehingga itu penyebarannya juga bisa aja masif mungkin di area hilirnya ya, kita nggak tahu ya gitu, karena mungkin yang Ya, di hulunya kita taunya pemainnya pemain besar aja kayak gitu ya. Tapi ini menjadi menarik karena teman-teman balik lagi semua, kalau tadi Teh Hani kan jadi mengangkat itu tanggung jawab keluarga. Kalau tadi Bang Oktora ini yang tanggung jawab ini orang-orang marketing gitu kan ya. Berarti ada dua konteks ada dua konteks yang perlu bertanggung jawab. Dari sisi keluarga itu siapa ya, yang mana orang tua, kemudian dari sisi media sosial, meskipun kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang-orang marketing, karena memutuskan untuk ikut judul atau enggak kan pasti kembali lagi ke pelakunya masing-masing ya. Nah, tapi masing-masing. dari kasus yang kemarin kita dengar nih, yang seorang istri membunuh ya, sampai tega membunuh, kan itu berarti ada sisi psikolog dari seorang istri yang mungkin saya tidak tahu ya, mungkin di sini nanti next juga kita undang Into the Light ya di Jaring Cyberclassy juga untuk membahas soal sesi psikolog dengan 1% juga. Tapi saya pengen tahu juga dari Teh Hani menyambung lagi dari Bang Oktora, apa ya misalnya yang ketika mendorong seseorang, baik itu mungkin laki-laki atau perempuan, mau melakukan hal-hal di luar dugaannya. Misalnya kalau saya kasus yang kemarin istri membakar suaminya itu di kehidupan nyata, tapi kan di kehidupan online juga kerap kali kita tahu ya ada kejahatan-kejahatan ya. Judul pun menurutku itu termasuk kejahatan, belum lagi cyberbullying dan lain sebagainya. Apa sih faktor apa yang ada dalam diri mereka atau keluarga net ini sehingga mereka itu tidak berpikir jernih? Bahkan tadi aja temannya Bang Otona ketika ditanya langsung spontan jawabnya itu judul. Artinya kan sudah terpapar dengan informasi judul di online yang sedemikian masif sehingga dia menganggap bahwa itu ya investasi juga. Menurut Teh Hani kayak gimana? Iya, kalau ini ya, eee, mungkin kalau saya mahir menceritakannya seolah-olah ini kisah nyata dalam kehidupan saya ya. Si A Tapi ini atau si Mawar? tapi ini, saya, mungkin saya pengamatan ya, dengan mencampur, apa, pengalaman pribadi juga sih ya. Kalau saya sih melihatnya kemarin kejadian itu bukan membenarkan yang membakar ya, sama Ya. sekali itu tidak benar. Kayaknya memang sudah ada masalah-masalah lain gitu di dalam kehidupannya, sehingga si kasus tentang uangnya yang hilang karena digunakan untuk katakan judi online itu ya, adalah sebagai apa ya, pencetus yang, Hmm. puncak gitu. Kalau kata bisul mah Klimaksnya yang gitu ya. nojos bisul sampai Mm. ini kata-kata vulgar gak sih? Nanti diedit ya, diumpetin ya. Nah, saya, sungguh sangat prihatin lah dengan kejadian itu ya, di luar tadi yang saya sampaikan, terkait contohnya. Tapi dalam, rumah tangga itu kan keharmonisan, itu salah satunya juga dengan stabilitas ekonomi. Itu Hmm. menurut saya ya, karena, landasan itu kan yang membuat misalnya keluarga kita lebih sehat karena makanannya cukup, pendidikannya terjamin, kemudian juga tempat berteduh yang, layak ya, mungkin nggak mewah tapi cukup, untuk Cukup apa ya, ya. kita bernapas dan beraktivitas di dalam ruangan nggak sumpek, itu aja menurut saya sudah memerlukan dana, memerlukan, biaya. Nah, itu yang basic-basic itu kita nggak tahu ya di antara mereka apakah sudah terpenuhi atau belum, tetapi ketika misalnya banyak kekecewaan menumpuk, apalagi saya dengar kan istrinya itu baru melahirkan ya. Ya, Saya betul. bukan psikolog nih, tapi kalau berdasarkan pengalaman, memang kalau wanita yang baru melahirkan itu tinggi kecemasannya. Karena dia ada proses segala macam ya, hormon yang berubah, terus juga ada worry soal masa depan anak dan lain sebagainya. Nah, itu percampuran itu yang mungkin ya, saya nggak tahu, tapi bisa jadi memicu, dan pemicu terbesarnya adalah ketika diketahui Ketika rekening bapaknya habis. Itu pendapat ini saya ya, aja ya, karena ya, dikaitkan sama, istilahnya apa ya, pengalaman kita berumah tangga lah gitu. Jadi bukannya hal yang, bohong gitu kalau misalnya, dapur nggak ngebul itu
apa katanya bisa tetap harmonis, nggak itu karena itu kan basic ya. Kita harus Ya, punya betul. ketenangan dulu dalam rumah tangga itu intinya dalam aspek ekonomi lah. Nah, kalau misalnya pemicu itu sudah bertumpuk, maksudnya masalah sudah bertumpuk ya, tinggal pecahnya pakai masalah apa gitu. Kan macam-macam juga ya dalam rumah tangga konfliknya. Yaitu tadi judi, mungkin ada yang punya kebiasaan buruk pakai narkoba, atau juga ada lagi yang tren lagi kan pinjaman online yang nggak kebayar, itu juga banyak lah yang bisa memicu. Jadi eh, intinya sih ya oke lah, mungkin bukan penyebab satu-satunya, intinya sih seperti itu Kak Mira. Dan kita sebagai keluarga Oke, balik ya. lagi mesti punya ketahanan ekonomi yang baik. Ya, Mungkin seperti itulah kalau menurut saya. oke. Ya, saya sepakat sih ketahanan ekonomi ini ya selain ketahanan cinta dan kasih sayang ya. Karena ekonomi juga menopang kita untuk makan Belum dan makan lain tuh cinta sebagainya. gitu ya. Iya, ibaratnya gitu kan ya, lo makan tuh cinta. Ya, tapi bisa jadi ya ini juga berlaku bagi pasangan muda juga ya, muda-mudi mungkin atau teman-teman di sini ada yang belum nikah atau yang baru menikah bahwa ada hal-hal yang perlu diwaspadai ketika membina sebuah rumah tangga. Tapi ini kita nggak ngebahas rumah tangga, cuma karena ada kasus kemarin yang istrinya membakar suaminya gara-gara judi online, jadi kita perlu belajar dari persoalan ini nih. Ini juga bisa memicu hal-hal yang di luar kuasa kita, bahkan seorang perempuan bisa melakukan hal Kekerasan ya. sekejam itu gitu kan ya, kekerasan seperti itu gitu. Baik, oke. Dan ini menarik. Aku coba masuk lagi ke teknologinya nih gitu kan. Tadi udah ngomongin contoh kasusnya yang terjadi ke teknologinya nih Bang Oktora. Kalau misalnya Ya. kita ngomongin di online lagi nih, sebetulnya aku tahu banget katanya kemarin-kemarin juga influencer-influencer ada yang endorse ya produk-produk Hmm. judul ini gitu karena Bang Hmm. Oktora dunianya dunia influencer ya dan lain sebagainya. Hmm. Itu sebetulnya gimana sih platform atau dari sisi teknologi itu apakah mereka juga memfasilitasi situs judi online ini dibuat dengan sengaja gitu kan ya atau eh, siapa yang membuatnya apakah dari Indonesia sendiri ini aku awam aja ya nanyanya gitu atau dari Ya, luar atau gimana itu Bang Otra? oke. Kita ngomongin industri ya, nggak apa-apa ya, Ya. biar dapat Hmm. bayangannya ya. Eh, Judi online itu sehari putaran uangnya 1 triliun. Banyak. Sekarang, kalau ada satu payment gateway, kan kalau orang bayar sesuatu kan lewat payment gateway nih, misalnya baru sampai ke bank. Jadi ada yang ngumpulin uangnya, lalu sampai ke bank. Dapat tadi 1 triliun ya, dapat 1% aja. Berapa yang dia dapat? 1 miliar. Payment gateway, kalau ada 1% lewat aja, dapat 5% dari 1% tadi. Jadi 1 miliar dapat 5%. Berarti dapat berapa? 50 juta. Cuma membiarkan duit ini lewat. Dapat 50 juta perak per hari. Jadi bayangin, gimana caranya kita meregulasi ini semua kalau ada begitu besar kepentingan bisnisnya gitu. Itu baru dari satu sisi loh. Dari Ya, sisi ya. uangnya yang lewat gitu. Belum lagi teknologinya makin canggih, ditutup buka lagi. Itu Kominfo udah nutup ratusan ribu loh site-nya. Mereka tinggal copy paste buka lagi pakai VPN. Jadi memang teknologinya udah sangat canggih untuk bisa dibendung. Sama kayak internet dengan pornografi pun nggak bisa dibendung. Nah, Hmm. kalau udah seperti ini, jadi misalnya industrinya, wah, gue duitnya gede banget dari sini. Terus teknologinya bisa tembus apapun yang terjadi gitu ya. Walaupun hujan badai, gitu. Walau badai menghadang, terus bisa tidur-tiduran. Aduh, sambil tidur mainnya. Gimana cara kita Iya, selesaiin ini betul. gitu? Satu-satunya adalah orang yang diberesin. Nah, termasuk influencernya juga diberesin. Hmm. Jadi Hmm. mesin sebenarnya mesin nggak boleh. Artinya di Instagram, di TikTok paling gila TikTok. Muncul kata judulnya langsung bye gitu, langsung hilang aja gitu. Nah, Hmm. kan Hmm. diakalin kata ada visual. Jadi yang terakhir banget ada artis cantik banget ya udah lumayan uh, usia menengah lah gitu, tapi masih cantik banget gitu ya.
Dia tinggal pakai baju bola yang ada tulisan itu loh, gitu. Mau promosikan.com itu, joget-joget aja. Salah nggak dia? Nggak salah. Gue cuma pakai baju, gue joget daripada gue nggak pakai baju, gitu kan? Quote unquote ya, daripada gue nggak pakai baju. Kalau Mm, saya sih, ceritanya beda lagi tuh. Gitu. Tapi mm, dia nggak lakukan itu salah. Artinya balik ke orangnya lagi. Balik ke orangnya nih. Kalau dia tahu itu membahayakan orang, mestinya stop aja gitu kan, nggak diambil jobnya. Oke, ya, influencernya nggak ngambil. Ada akun-akun media sosial yang cuma berita viral ditempel tuh 88.com, 78.com gitu. Salah nggak? Salah. Tapi itu motifnya kan duit juga, biar gue mm, dapat penghasilan gitu. Nah, bagaimana kita bisa menghentikan ini semua? Karena semuanya revolvingnya perut. Urusan makan nih, urusan dapur iya. nih. Ketahanan Berarti itu tadi kalau ya. ketahanan ekonomi tadi, berarti kalau kita mau bertempur, mau memberhentikan judi online, itu pertama nggak bisa. Mm, Itu udah ratusan tahun gitu loh. Itu udah perilaku ratusan tahun. Tapi yang bisa kita kerjakan adalah generasi-generasi baru ini kita literasi betul. Dari siapa? Dari orang tua. Gitu tadi bahan itu. Ya dari orang tua. Nah, orang tuanya mesti gimana? Saya juga bingung gitu, jujur aja gitu. Karena kan startnya mulai dari kecil ya. oke. Perilaku-perilaku itu muncul karena masih kecil, jadi gampang untuk keluar jadi dari tabiat, dari karakter. Nah, kalau Mm, aku ngeliatnya gimana caranya dari kecil anak-anak kita ini udah langsung di cut. Ini bahaya, ini. Berarti orang tuanya perannya besar banget. Paling enggak 5 tahun ya. pertama tumbuh kembang anak gitu. Paling tidak Mm, ya. mm. Beda lagi ceritanya kalau ada berteman, temennya main judi, mau nggak mau lu jangan main sama dia, goblok gitu kan. Ya, ya. Iya, 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 iya. Betul, betul, Bu. Selain balik lagi ke penggunanya, dari sisi kekuatan ketahanan keluarga dan tentunya peran masyarakat atau komunitas. Nah, sekarang kalau kita ngomongin komunitas nih, Bang Kutora, sebelum aku kembali ke TH nih. Kita ini ada di Gerakan Nah, Nasional Literasi Digital Indonesia Siberkreasi gitu. Sejauh ini dengan tercetusnya program Siber Tahu Talk dengan tema judi online ini, apa upaya-upaya yang mungkin akan dilakukan oleh Siberkreasi khususnya atau gerakan bersama jejaringnya ya, karena yang saya tahu ada 146 jejaring di dalamnya. Upaya apa yang bisa diambil oleh komunitas untuk tidak menghapus judi online ya, karena tadi susah, harus susah banget. Tapi ya, bagaimana nih memberikan pemahaman kepada masyarakat ini? Minimal ngeh bahwa nah, judi online itu adalah tiga dosa besar gitu. ya, kalau aku lihatnya gini, eh, kan kalau di masyarakat tuh ada yang namanya pembuat kebijakan, ada yang membuat let's say modul-modulnya lah ya dari kebijakannya, nggak boleh judi online. Oke, apa yang mau kita kerjakan? Ini kita ceritanya nih berkreasi seperti penggerak-penggeraknya lah gitu ya. Lalu nanti ada yang turun juga tuh ke jalanan. Kita di titik tengah-tengah nih ya. Jadi kalau pemerintah sudah berkomitmen menghentikan judi online, saya ngerasanya itu udah maksimal yang bisa dia buat. Sisanya adalah baru preventif. Jadi kan kalau kita ngomongnya ada represif, apa namanya tuh ya, kalau crowd control tuh ada yang namanya eh, diingetin, lalu ada yang mulai direpresif, ditekan, dan lain sebagainya. Aku nggak lupa nih, padahal orang sosiologi nih. Anyway, jadi Oke. pemerintah udah bilang, yes, tidak bisa. Pakai teknologi, ditutup, buka lagi, ditutup, buka lagi. Gitu. Nanti kucing-kucingan di belakang nih, yang di industri gitu kan, susah setengah mati. Nah, yang bisa si berkreasi kerjakan sebenarnya adalah mencari tahu, membuat riset, bagaimana caranya kita bisa sampai ke grassroots, sampai ke orang tua, apa yang mesti diajarin ke orang tuanya, bagaimana kita bisa melihat perilaku orang tua yang mungkin sedang hobinya main judi online gitu, atau anaknya lagi kena judi online. Nah, dari situ baru dibuat tuh kayak modul-modul. Nah, dari sana baru mesti masif ke bawah. Nah, itu lagi-lagi kalau saya melihatnya yang sanggup melakukan ini either polisi atau militer. Kenapa begitu? Ya. Karena kalau polisi kan ada ada cabang, ada listrik, ada apa, itu sampai turun gitu kan. Militer juga sama.
Kodam, apa dari daerah utamanya gede sampai kecil-kecil ke bawah gitu, ranting-ranting. Ya, yang bisa kerjain itu mereka gitu. Menurut saya ya, Iya, oke. karena Ya, kalau 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 nggak berat banget warga sipil untuk berperang di sana. betul. Pertama bahaya, yang kedua besar sekali, luas banget gitu. Jadi Ya. itu hal-hal yang mestinya sama-sama bisa kita rumuskan. Jadi masing-masing bagian punya bagiannya masing-masing untuk ngelawan ini gitu. Oke, berarti artinya kalau kita ngomongin siberkreasi ada di level tengah kali ya untuk memberikan literasi digital, pemahaman gitu kan, awareness tentang bahaya mengacu kepada 4 pilar ya, karena kita punya pilar-pilar Betul. yang terkait dengan literasi digital. Ada yang namanya CABE nih teman-teman ya, ada cakap digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital gitu. Oke, Iya. ini menarik juga ya. Jadi teman-teman, eh, silakan teman-teman nanti kalau ada yang mau bertanya kepada narasumber kita sore hari ini, ada e-wallet yang akan disediakan untuk 3 orang penanya. Dan satu lagi nih, aku juga pengen nanya sama Teh Hani nih, Teh Hani. Kalau tadi kita ngomongin kan apa upaya yang dilakukan oleh komunitas, siberkreasi, masyarakat gitu bagi dalam penanganan judi online ini. Kalau kita balik lagi ke sisi terkecil di kehidupan kita yang mana adalah keluarga gitu kan ya, pendampingan tentu iya, komunikasi orang tua ke anak itu tentu iya gitu kan ya. Tapi apa yang bisa, yang lebih spesifik lagi yang bisa dilakukan di lingkungan terkecil keluarga ini supaya anak-anak kita ini terhindar ya dari adanya tawaran-tawaran judul ini. Iya. Yang saya yakini ya, sebenarnya ini di sini peran ibu ya, di yang paling banyak bersama-sama anak lah, terutama yang masih kecil-kecil ya, yang masih tahap-tahap berkembang gitu. Itu dari awal mulai memperhatikan perilaku. Terus juga harus jadi tempat bertanya dulu buat anak-anak tuh, jangan yang karena kita pengen anteng atau kitanya juga mungkin lagi seneng sama pekerjaan-pekerjaan yang kita ya sedang sibuk yang kita lakukan, terus kalau anak nanya udah jangan nanya melulu gitu kan, ada ya yang begitu, bahkan biar anteng anaknya juga malah dikasih gadget aja lah, main sendiri gitu. Mhm. Nah itu peran awal yang sebenarnya kalau sekarang ini memang saya ngelihatnya juga agak sulit, agak jarang ya orang tua yang benar-benar deket sama anaknya. Nah di situ sebenarnya kalau udah dari awal ada kedekatan dan anak-anak juga nggak merasa sungkan untuk bertanya dan biasakan untuk apa ya, berdiskusi dan berpikir kritis, maka itu lebih mudah kalau menurut saya untuk mengarahkannya. Tetapi kalau misalnya dari awal, dari kecil, anak-anak udah istilahnya gini, udah kalau ibu bilang A, kerjain aja, kamu nggak usah tahu kenapa dan apa ya alasannya kayak gitu, pokoknya kerjain aja. Nah, lama-lama dia kan cari tahu jawabannya sendiri kan, apalagi kalau dia udah compare sama teman-temannya nih, kalau dia udah mulai sekolah apa, kok sama mamahnya dia boleh, sama mama aku nggak boleh gitu. Itu nanti malah jadi timbul protes dan akhirnya lebih mudah apa ya, terjerumus sama hal-hal yang mengapresiasi dia di luar. Kan kalau misalnya tadi judi ya, orang dengan bilang judi oke lah kasar. Tapi tadi Kak Otora juga bilang sekarang tuh lebih smooth karena lebih banyak dibilang game online gitu kan atau apa. Game itu kenapa anak-anak suka? Kan banyak pujian di situ. Naik level, you are Mhm. excellent. Naik level lagi, Anda hebat, awesome kayak gitu. Nah, itu sedikit banyak dari sisi mesin udah mengapresiasi dia kan, dia juga akhirnya apa ya, ada kesenangan di situ karena pada dasarnya kita pasti lebih seneng dapat apa ya, pujian-pujian kan daripada kritikan. Nah itu seperti itu dan sebagai orang tua tadi harus belajar juga literasi digital pastinya gitu untuk bekal ya, jadi bukan cuma ibunya aja nih, bapaknya juga. Jadi kalau misalnya Betul. tadi umpama ya, saya juga sekarang mengamati ya, setelah sepak bola kita naik terus ke levelnya, itu tuh tiba-tiba kok banyak akun-akun Facebook seliweran bintang sepak bola, mana ganteng-ganteng pula ya. Itu deh followernya langsung ribuan gitu. Saya sendiri, saya ngelihat saya nggak yakin itu akun Iya. resminya pemain bola. Kapan sih dia Mhm. postingnya? Masa Mhm. dia lagi main bola posting gitu kan? Udah gitu dapat foto bagus-bagus Mhm. pula. Nah, menurut saya nih kalau saya pribadi, saya langsung curiga. Saya langsung cari profilnya. Itu biasanya benar Mhm. Kak Oktora tadi bilang kan banyak cara ya untuk mengelabui Facebook mungkin. Jeroma. Mereka itu profilnya begitu dilihat judi loh.
apa tuh ya, ada deskripsi kan di bawahnya. Ya, Begitu diklik linknya link judi. Nah itu sayangnya Hmm. saya nggak tahu bagaimana masyarakat kita yang lain ya, dan mamah-mamah ya, banyak tuh yang komen tuh, apalagi yang ganteng-ganteng kan pemain bolanya tuh biasanya ibu-ibu ya yang like gitu. Iya, Saya iya. itu tuh saya pas doktorat Iya, iya, cari ada iya. istrinya nggak di situ. Nah itu saya sampai Oke. ampun deh kayak gitu. Itulah artinya cara-cara Iya. orang mengelabui begitu canggih. Kitanya nih ibu-ibu di rumah tangga dan punya anak lebih kritis deh kalau ngelihat konten juga. Jadi itu Iya, betul ya, pasti sekali. bohong lah ya. Ya, Kasih. ya. Saya sepakat sekali dengan Teh Hani bahwa memang segmen perempuan ini juga tidak boleh kita abaikan ya dalam penyebaran literasi digital ini. Karena kalau kita ngomongin tanggung jawab keluarga bukan hanya ibu gitu kan ya. Tadi Teh Hani memang sampaikan bahwa pendekatan ke anak ini tugas ibu, tapi juga akan lebih baik jika para ayah juga terlibat gitu kan. Apalagi ya tadi ceritanya Bang Utara ya, siapa tahu ayahnya juga main judi malah nyuruh anaknya gitu. Teh Hani juga kan ibaratnya pulang sekolah anaknya bukan disuruh makan malah disuruh apa beli apa gitu kan Pasang ya. beli Nah kayak SPSB. gitu. porkas. Iya, iya. Apa ingat aku cuma lupa namanya Saya, gitu. saya Oke, lupa itu, menurut saya lupa. Tapi kemarin saya nonton film Dilan yang paling baru, itu keluar tuh ada podcast eh, SDRD, bener, yang beliin anaknya gitu. Jadi kayak, nah oh iya ya, iya, Oh, iya. kita aku tuh nggak punya nonton malah budaya tapi itu. tapi udah Dilan tahu. yang masih kecil, yang Iya, masih Iya. SD, betul. itu muncul tuh. Jadi Hmm, memang secara secara apa ya, kita ngomongin antropologi kali ya, dari di Indonesia sendiri itu sempat lama hadir, udah masuk dalam gitu, tiba-tiba di stop gitu kan. hmm, Anak sekarang Gen ya, Z lupa, tapi yang kita mah inget lah. SDSB, iya, 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 Porkas betul, betul. tiba-tiba ditutup gitu ya, itu jadi memang udah sulit banget, kecuali tadi itu udah bener apa, critical thinkingnya dibangun gitu. Banyak banget sekarang cuma Hmm, tinggal ngikut doang bos gitu. Jadi iya, sedih lah ya betul kalau sekali. lihat-lihat Oke. gini. Ya, menarik sekali ya teman-teman obrolannya ini kalau kita ngobrolin jadi apa menggibahi judi online ini nggak akan cukup 1 jam kita ngobrol. Tapi anyway, tadi kita juga sudah membahas bahwa ada upaya-upaya langkah-langkah yang perlu dilakukan baik secara individu, keluarga ataupun masyarakat dan termasuk berkreasi sendiri. Harapannya tentu dari sini juga kita sama-sama bekerja sama bertindak melakukan sesuatu minimal kita melakukan awareness lah ya terhadap bahayanya judi online dan untuk melengkapi pemahaman teman-teman nanti teman-teman juga bisa cek terkait dengan CABE tadi, Cakap Digital, Aman Digital, Budaya dan Etika Digital, ada di situs s.id/pilar 4 CABE. Kalau aku tidak luput ya. Nanti tolong dibantu di teman-teman di chat ya. Modulnya yang bisa diunduh oleh teman-teman secara gratis. Oke, kita sekarang masuk ke ranah pertanyaan ya, Bang Oktora dan Tehani. Maaf ini agak habis Yes. baterai. Oke. Ada pertanyaan, jadi sudah ada 2 pertanyaan yang terpilih ya teman-teman. Jadi memang di kolom chat ini ada beberapa pertanyaan, tapi tim sudah memilihkan pertanyaan. Yang pertama ini pertanyaan untuk Teh Hani, nanti juga Bang Utara bisa melengkapi. Pertanyaannya seperti ini. Jujur, judi online ini buat saya dan keluarga resah. Saya punya saudara yang kecanduan judi online, terus sekarang usahanya bangkrut karena uang usahanya dipakai untuk judi. Saya kadang ingin ngingetin ke keluarga atau teman yang lain agar jangan sampai kena jebakan judi online ini. Kira-kira gimana ya cara terbaik untuk saya bisa mengingatkan bahaya judi online ini ke orang lain tanpa dikira si paling tahu loh gitu kan ya, atau tanpa menyakiti perasaannya. Terima kasih. Pertanyaannya dari Kakak Farhan. Silakan Teh Hani. Iya. Mohon Emang maaf, paling sekedar susah ya. mengingatkan katanya gitu kan. Emang paling susah ya mengingatkan sesuatu tapi kita takut kita dianggap lebih tahu so iye gitu kan. So, Tapi ya, ya kalau memang kita mau membantu ya tetap harus disampaikan bahwa banyak hal yang apa ya menjadi apa ya menjadi sulit gitu dengan adanya itu. Tapi kalau misalnya saya nggak paham sih kalau memang itu sudah mendarah daging artinya ke dalam aspek psikologi ya masuk harusnya sih perlu penanganan ahli kayaknya ya. hmm, hmm, Entah biasanya kan kita misalnya mungkin kalau orang Islam
diajak ngaji atau apa gitu untuk menyadarkan gitu. Atau ya ada juga yang katanya bisa bawa ke orang pinter atau ya kalau ada uang bisa Hmm, ke psikolog gitu. Cuma ya ya. orangnya sendiri ngerasa nggak kecanduan itu memang tantangan sih. Paling Hmm, oke. ya gimana ya? Kita pastikan aja orang-orang terdekat kita yang belum kena untuk selalu di brief gitu bahwa Iya, ini loh banyak-banyak ngobrol ya. modus-modusnya ya karena selain dari oke lah judinya dosa gitu ya katakan atau malah menyengsarakan tapi kita juga mesti lihat gitu bahwa banyak kok hal-hal yang lain yang bisa membuat kita lebih sejahtera bukan bukan judi tapi karena kita mengoptimalkan kemampuan kita dan orang kalau Oke, misalnya kurang ya, kurang pengetahuan atau kurang keterampilan ya ambil kursus mending di Kominfo kan banyak juga tuh kursus-kursus yang ya, digitalent bisa diambil ya. ya Gratis Oke. gitu lagi. sih gratis lagi Ya, ya Ujungnya gratis. gitu. Iya, betul ya sekali ya. Ujungnya gratisnya ya. Tapi Iya. ya ini jadi kalau ini kalau ngomongin judi online ini jadi kayak ingat nggak bahasan kita soal NPD ya. Dia nggak ngerasa NPD gitu kan ya. Dan dia juga kayak ngerasa aku nggak ngerasa judi bahwa ini investasi. Dan betul sekali memang penanganannya tidak hanya sekadar dinasehati, kamu jangan main judi. Udah susah kayak orang lagi jatuh cinta, cintanya buta gitu kan ya. Masuk kanan, keluar kuping kiri. Jadi memang perlu ahli atau expert yang bisa menangani kecanduan ini gitu. Sama seperti kecanduan game online ya. Kemarin juga kita baru bahas di grup ada anak kecanduan game adiksi gawai dan sampai apa muncul kebiasaan-kebiasaan yang tidak biasa dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu ya Kak Farhan ya. Semoga jawabannya pertanyaannya terjawab, tapi kalau tidak puas nanti silakan mengeksplor lagi informasi ini di cyberkreasi.id ya, di website kami atau di follow akun cyberkreasi. Kami upayakan untuk terus memberikan informasi-informasi yang sesuai dengan isu-isu yang lagi tren saat ini. Karena tadi Bang Oktora juga sampaikan bahwa kita juga perlu membuat modul terkait judul, ya ini menarik juga nanti untuk kita bahas ya. Dan Bang Oktora mungkin ada tambahan untuk pertanyaan ini? Enggak, udah cukup ah. Oke, baik ya. Oke, pertanyaan kedua ada dari Bapak Kakak Muhammad Slamet Yahya ya. Pertanyaannya bagaimana tanggapan narasumber terkait berita yang terkait berita PPATK Ya, mendeteksi lebih dari 1.000 anggota dewan terlibat transaksi judol. Nah, tadi ini ada yang seperti yes. dibahas Bang Oktora. Gimana tuh Bang Kalau Oktora jadinya? itu kan wakil rakyat ya, jadi valid dong. Kan rakyatnya begitu ya, wakilnya gitu. Bener nggak? Sebenarnya kan valid dong gitu. Iya, Nah, iya. tapi kalau boleh ngomong jujur sekali lagi, bahkan mungkin ya, bahkan aku nggak mau berandai-andai. Mungkin aja yang 1.000 orang ini nggak merasa itu judi. Memang dia main, tapi untuk main bisa naik stake, lu mesti bayar. Yang bisa dapat untung Hmm, nantinya, bisa bisa dapat balik nih. Kan baliknya tidak dalam bentuk uang kartal gitu ya, yang dipegang. Langsung jadi namanya alah apa sih namanya? Deposit kalau bahasa orang judi itu deposit. Jadi duit lagi tapi nggak bisa ditarik, tapi orang males buat main doang gitu. Nah, ini udah jadi kebiasaan menurut hmm, aku gitu ya. Jadi kalau PPATK keluarin 1.000 orang apa wakil rakyat yang terindikasi bermain judi online, mungkin si 1.000 orang ini tidak ngerasa itu. Mungkin dia lagi main Tetris, tapi untuk hmm, bisa hmm, buka stake hmm, dia bayar gitu. Nah, ini kan permainan-permainan adu pinter aja sebenarnya. Permainan untuk mengalihkan bentuk judinya menjadi sebuah game gitu. Nah, jadi uh, dan game itu juga sama adiktifnya. Aku main game loh gitu. Yang bikin aku berhenti main game karena aku punya karyawan yang mesti aku ajak ngobrol dan aku butuh duit kan gitu. Tapi masih main hmm, game sore malam masih main game gitu. Jadi kayak eh, yang yang bahaya itu adalah kita tidak tahu sedang ada di dalam skema sebuah judi online. Nah, jadi gimana cara ngatasinnya? Buat terang benderang, ini judi, ini enggak, ini judi, ini enggak, ini judi, ini enggak. Karena tanpa itu kita nggak sadar lagi main judi mungkin gitu. hmm. Mungkin gitu. Jadi kalau dari aku sih gitu ya, mungkin tidak menjawab terlalu banyak gitu. Karena balik Ya, lagi ya.
punya kecanduan itu pertama orang mesti sadar dia kecanduan. Yang kedua, dia mesti minta tolong. Kalau dia nggak minta tolong, Ya, sampai gondrong, siapa yang sampai nolongin? gimana pun nggak bisa. Dia Iya, nggak ngerasa dia salah kok gitu. Jadi itu ya hal-hal yang betul, betul sekali. banget kita cermati gitu. Iya, iya, iya. Kalau Gitu. kata Pak Saiful nih, salah satu anggota peserta di sini, perlu kesadaran diri untuk tidak terlibat judi online. Selain dilarang oleh agama, juga dilarang oleh pemerintah. Yaitu sadar diri inilah yang perlu orang-orang lebih ya munculkan lagi dalam dirinya sendiri. Tapi ya kalau udah tergiur, tergiur aja ibaratnya gitu kan ya. Makanya teman-teman setelah ini mungkin boleh jadi kita sama-sama bergerak ya untuk terus melihat dan mengingatkan jika ada orang-orang sekitar kita sudah mulai nih terindikasi tawaran-tawaran seperti itu. Oke, pertanyaan ketiga yang terpilih ini adalah dari Kak Zen ya untuk narasumber. Melihat perputaran uang di judul itu sangat luar biasa banyak ya tadi ya, mampir doang aja bisa 50 juta, 100 juta sampai 1 miliar gitu kan ya. Abang sendiri sebagai pelaku marketing nih untuk Bang Oktora berarti. Abang sendiri Waduh. sebagai pelaku marketing jika ditawarkan untuk memasarkan judol dengan fee yang besar, apakah akan diambil atau tidak? Stopres. Stopres. Aku ngambil, tapi aku kasih ke teman aku. Oh Aku iya, iya. ngambil. Merekomendasikan jadinya. Ada, karena memang ada yang ngerjainnya cuma itu doang. Jadi Oh ya udah oke lu aja deh, gitu. gue nggak Kenapa ikutan. tidak di stop aja Bang? In some way bakal nyampe juga. Kan bukan Hmm, sekali lagi kita mau halangin, kita mau hadang, kita mau pernah tahu Doli ya Surabaya dibubarin lah, kan dibubarin tuh hmm, lokalisasi. Jadi yang mesti teman-teman tahu lokalisasi itu nggak cuma main perempuannya doang, di luar-luarnya itu judi gitu ya. Itu hmm, jadi dalam satu lokalisasi itu semua yang tiga dosa itu ada di situ semua. Zaman dulu di lokalisasi kita tahu di tempat itu anak gue jangan ke sana ya. Kalau lihat anak gue gebukin anak gue ya, gitu. Sekarang hmm, udah di apartemen-apartemen, di rumah-rumah. Kita nggak tahu di kompleks mana, tiba-tiba teman kita sebelah lagi narkoba. Kita nggak tahu gitu. Nah, artinya kenapa saya ngomong gitu? Artinya mau dihadang seperti apapun, itu tetap jalan gitu. Ada saya atau tidak ada saya. hmm, Mendingan ya udah lu sama dia aja, gue nggak tahu. Gue nggak ikut campur gitu. Nah, sekali lagi, ya, biasanya bukan klien yang datang kalau kayak gituan. ya, Bener-bener orang nggak dikenal. Kalau orang nggak dikenal, hmm, ya lu sama dia aja gitu. Udah, as simple as that informasinya. Kenapa nggak diberhentiin? Eh, daripada teman-teman saya yang kena, udah lu sama dia aja. Karena kan tergiur dong. Ya, hmm, Pak Mir, ya, kalau judi online, aku tahu karena teman-teman cerita, mereka tuh sekali spending satu hari 200 juta buat iklan. Ngiklannya juga di tempat-tempat yang nggak lazim, di mana banyak orang Indonesia menikmatinya. Tempat porn, layar hmm, kaca 21, hmm, ya yang doyan-doyan nonton film nggak mau bayar tuh. Yang gitu-gitu. Dan itu sangat open karena mereka butuh uang untuk menjalani server itu gitu. Jadi aku ngelihat oke, nggak hmm, semua orang punya that skill itu gitu ya. Jadi betul, eh, hmm, ya udah, ini sana sama dia aja, gue nggak ikut campur. Karena nggak kenal juga. oke. Iya, iya, baik. Berarti termasuk di level ketika apa ya pertemanan gitu kan ya, di level pertemanan pun itu kembali ke masing-masing gitu ya. Apakah Iya, lo mau terlibat atau misalnya lo sekedar tahu ya temen gue main judol, gue nggak ikut-ikutan selesai sampai di situ gitu kan ya. Tapi baik lagi, thanks to God ya, abang kita satu ini juga punya sikap untuk tidak menerima tawaran itu, mampir 50 juta loh bang sejam atau sehari gitu kan. Lumayan 200 sampai satu juta miliar. sehari bayar di muka, 200 juta. bayar Oh, di tuh depan. dikeplak, Coba. ditampar apa Wah, langsung duit ya. udah Oke. gatel-gatel Tapi gua. kalau terlepas dari itu tentunya teman-teman ya kita semua mengharapkan berkah ya dari apa yang kita lakukan karena kita hidup dari sisi spiritual
spiritual, community, kehidupan sosial masyarakat. Jadi kalau kita bicara uang tanpa kita melihat spiritual, tentu itu juga tidak akan seimbang ya dalam kehidupan kita. Pun sebaliknya, jadi segala sesuatu semoga kita sama-sama bisa mengupayakan yang terbaik, halalan, thayyiban, dan berkah untuk keluarga kita tentunya ya. Oke, teman-teman tidak terasa tadi pertanyaan ini sudah banyak sebetulnya beberapa pertanyaan di kolom komentar, tapi kita sudah sudah memilih ya 3 nama tadi. Ada Kak Farhan, Kak Muhammad Slamet Yahya, dan Kak Zen untuk DM akun Zoom Mimin sekarang ya, DM ke akun Zoom Mimin yang Mimin Siberkreasi co-host untuk dicatat nanti nomor OVO-nya ya. Selamat untuk 3 orang penanya. Buat teman-teman yang belum berkesempatan pertanyaannya diutarakan, ikuti terus nanti sesi Siber Tahu Talks di sesi-sesi selanjutnya. Tentu kita akan membahas isu-isu yang lebih seru lagi terkait dengan literasi digital. Dan sebagai penutup, aku mau minta nih para narasumber, ada Kak Tehani dan juga Bang Oktora, untuk bisa memberikan closing statement terkait judul disikat tetap melekat. Kok bisa? Silakan Tehani. Yuk, saya sih mau ajak tingkatkan ketahanan keluarga kita ya, dari berbagai sisi gitu. Karena di luar ini kan serbuan tuh sangat deras ya. Cuma kita yang bisa menangkis, jadi pastikan berbekal berpikir kritis, jangan mudah tergoda iming-iming. Ingat, nggak semua hal yang mudah itu bisa menghasilkan besar gitu. Pasti semuanya perlu usaha. Gitu sih, Kak. Kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Tehani. Closing statement selanjutnya Bang Oktora, silakan. Waduh, closing statement ya. Ada pertanyaan dari Bro Ari. Gimana kalau judul ini menguntungkan kita, bukan merugikan kita? Ya tetap judi sih bro, gitu aja. Iya. Saya berharap cuma satu sih sebenarnya gitu ya. Daripada pokoknya apapun yang mengeluarkan uang, bolehlah sedikit lebih kritis gitu. Apapun itu yang membutuhkan sesuatu gitu, apalagi kalau kita ngomongnya mudah didapat gitu ya, terlalu baik untuk kenyataan gitu. Cobalah untuk lebih berpikir kritis gitu. Banyak banget dari dulu kan juga sama penipuan-penipuan yang terjadi ya, yang robot trading lah apa semua. Itu karena menjanjikan kemudahan demi kemudahan. Padahal hidup itu tidak pernah mudah, Kakak. Kita aja mesti diingetin. Jadi untuk teman semua ya itu aja lah. Jangan mau ditipu sama mesin ya, mendingan ditipu sama diri sendiri. Enggak juga. Paling nggak mudah memaafkan ya. 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 Itulah Kak Mira, nggak cakep-cakep aku bikin quote. Aduh. Oke. Aduh, baiklah kalau gitu ya. Terima kasih Tehani dan juga Bang Oktora. Selain dari balik lagi kepada kita masing-masing, pertahanan dari sisi keluarga, kemudian juga sisi pertemanan, lingkungan, masyarakat, dan tentunya lebih besar lagi skala bangsa dan negara. Harapannya kita bisa minimal aware aja dan bisa kritis terhadap informasi-informasi yang menawarkan judul ini. Dan jika ada pelaku judul di sekitar kita, mungkin mengingatkan saja itu sudah basi ibaratnya gitu kan ya. Tapi mintalah bantuan pada orang-orang yang memang expert untuk membantu. Boleh jadi siapapun yang menjadi korbannya atau pelaku ya. Saya nggak mau nyebut penjudi itu korban, tapi pelaku justru gitu kan ya, pelaku judul. Dan semoga tidak ada juga lingkungan terdekat kita yang khususnya dari sisi keluarga terlibat dengan hal seperti itu. Baik teman-teman, sudah jam 16.03. Terima kasih sudah menyimak obrolan Siber Tahu Talk sore hari ini. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikatnya, silakan cek di kolom komentarnya ya. Ada silakan Kakak. Nah, ini dia link absensi dan sertifikatnya. Silakan di scan dulu barcode-nya ya, teman-teman bisa mendapatkan sertifikat. Saya kasih waktu kurang lebih 1 menit sambil saya mengojek. Jangan lupa nanti juga untuk yang 3 orang pemenang tadi ya, apakah sudah DM kepada Siberkreasi Miminnya, karena akan mendapatkan e-wallet senilai 100.000. Lumayan banget ya, jangan dipakai judul ya uangnya ya. Enggak lah ya, mendingan dipakai beli kopi, makan-makan aja gitu ya. Oke, baik, sudah cukup ya. Kalau enggak, difoto aja dulu atau dicatat di SID S.ID _Sibertahu absen 1. Oke,
Baik, terima kasih Kakak Admin. Kita akan ketemu lagi di sesi Sibertahu Talks minggu depan, insya Allah dengan tema-tema yang lebih seru lagi, dan tentunya tetap akan melibatkan para narasumber dari jajaran siberkreasi maupun dari stakeholder ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahas isu-isu yang lebih luas lagi. Saya Mira Sahid mengucapkan juga terima kasih untuk Teh Hani Purwanti dari RTIK dan juga Bang Oktora dari Invina yang sudah Nuhun. hadir sore hari ini meluangkan waktu untuk ngobrol, dan juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir tadi, ada dari berbagai kota ya, dari Tangerang, dari Depok, sampai ada dari Bandung semuanya. Terima kasih, salam sehat selalu. Pokoknya stop judi, jangan pernah terlibat dengan judi, tetap melakukan hal-hal baik. Sampai ketemu di Siber Tahu Talks episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa wabarakatuh. Terima semua. kasih. Sampai Thanks. jumpa. Terima kasih. Oh, minyak goreng.